Jadi sebenarnya, kenapa saya mau repot-repot bikin Nusantara Efek Community? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Oke, ini lagi jalan-jalan sore ya, di dalam komplek kita di Sumarekon di Bekasi ya. Dan sepertinya saya perlu cerita sedikit tentang sejarah NFC buat teman-teman semua. Karena memang udah berapa waktu terakhir ini mulai blur nih niat baiknya, mulai tercampur dengan banyak banget komentar-komentar positif yang masuk, saya suka, dan ada juga komentar-komentar negatif yang mencurigai jangan-jangan gitu, NFC ini jangan-jangan broker, NFC ini jangan-jangan mau duit kitanya doang, mau duitnya kita doang gitu ya, atau jangan-jangan NFC nanti ujung-ujungnya akan jadi sesuatu yang ngakalin kita misalnya seperti itu. Wow, saya mulai amazed sama pendapat-pendapat seperti itu. Oke, kita perlu rewind dari agak jauh nih. Saya sambil jalan sore, sambil menuju hari gelap nih sebentar lagi, sekitaran komplek aja. Jadi gini teman-teman, ketika saya bangun NFC pertama kali itu apa yang terjadi? Jadi gini, teman-teman perlu tahu behind the scene-nya. Ketika saya pertama kali ngobrolin soal NFC itu sama Mas Duyan Anggara waktu itu. Jadi memang dasar paling simpelnya adalah ada banyak banget teman-teman yang ketipu sama forex. Sementara kita trading nyaman dan baik-baik saja gitu ya. Tapi ada juga yang mulai mengganggu kehidupan pribadi. Kenapa? Karena tadi ada yang uangnya dibawa lari sama orang yang dititipin karena nitipnya transfer rekening pribadi gitu ya. Ada juga yang mulai dikejar-kejar rentenir karena uang pinjaman dan akunnya MC misalnya. Karena tadi udah bayar seminar, terus dia mulai transaksi dan tanpa dan diajarin cara-cara yang tidak sehat, overload gitu ya, averaging martingale terlalu besar lotnya, jadinya MC akunnya di beberapa pips doang padahal gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin gedenya kayak gimana lotnya. Atau ada juga orang-orang yang nerima invest dari orang lain berani-beraninya, tapi memang jatuhnya justru malah jadi salah karena belum bisa tradingin duit orang dan akunnya MC, kurang lebih begitu. Jadi banyak orang yang mulai akhirnya, terutama teman-teman deket, terutama orang-orang yang memang kita kenal lah, yang terganggu kehidupannya secara pribadi, yang mulai minjem duit, yang mulai kesusahan untuk beli susu anaknya gitu, untuk beli pampers, mulai mengganggu kehidupan pribadi gitulah kurang lebih. Dan saya pikir sepertinya kita harus lakukan sesuatu nih Mas gitu. Saya bilang sama Mas Angga hari itu, waktu itu seperti itu. Cuman ya saya sudah mulai berjalan lumayan karena saya sudah mempunyai lumayan lah teman-teman deket yang satu komunitas yang sama-sama kita mau bareng-bareng bangun sesuatu yang lebih besar lagi. Cuman hari itu kok kayaknya kita ngerasa ini perlu dimaksimalkan deh, karena udah nggak bener nih, ini udah nggak bener banget, udah bener-bener salah menurut saya gitu. Dan saya minta tolong sama Mas Angga hari itu, Mas, kalau aku bikin sebuah komunitas mau nggak ikutan bantu di edukasinya supaya kita bisa saling memberikan masukan dan juga terus mengedukasi dengan lebih baik lagi dari hari ke hari, saya bilang seperti itu. Tapi dari awal saya sudah bilang sama beliau, ini job thank you Mas. Saya bilang gitu, jujur saya bilang seperti itu. Akan ada sangat banyak orang yang meminta tolong ke kita dan kita perlu bantu mereka. Tapi ya tadi, karena kita udah capek banget ngelihat industri ini terlalu keruh gitu ya di Indonesia, terlalu banyak postingan yang biru-biru di media sosial, di Facebook, di Instagram. Rata-rata mereka cuman bilang, ini bagus, ini hebat, ini bisa segala macam, forex ini hasilnya keren kan, saya bisa profit gede kan, seperti itu. Tapi pada akhirnya ya mereka nggak bisa apa-apa, hasilnya loss juga. Tapi ketika loss ternyata didiemin kan gitu, diumpetin akunnya. Jadi ketika profit dipamerin, ketika loss itu tidak diumumkan gitu loh. Sehingga penyakitnya adalah buat orang-orang di luaran forex melihat industri ini sebagai sebuah peluang yang sangat mudah gitu. Kayaknya semua orang postingannya profit gitu, nggak ada yang rugi, paling cuma 1-2 di antara 1000. Kok giliran saya trading kok malah nggak bisa ya, ini ada yang salah nih gitu. Ternyata saya sendiri yang loss, orang-orang pada postingan profit semua gitu. Itu kenapa? Nah itu mulai terjadi dan sudah bertahun-tahun kita lihat seperti itu. Ya tadi
menurut kita ya udah gitu kan, lo gue, tapi ketika udah mulai menyentuh kehidupan pribadi, saya pikir saya harus lakukan sesuatu. Makanya akhirnya kita lahirkan Nusantara Efek Community gitu. Tadi kenapa Nusantara Efek Community? Kenapa Nusantara namanya ya? Karena gini teman-teman, ketika kita membangun NFC di awal, kita pengen memberi manfaat seluas-luasnya. Bukan hanya Indonesia ya, kalau kita ngomongin Indonesia aja ya selesai sebenarnya. Udah jadi komunitas dengan aktif trader terbesar di Indonesia hari ini. Ya, kita punya lebih dari 35.000 data yang teman-teman kirimkan ke kita setiap hari selama 1,5 tahun terakhir ya. Dan hari ini kita punya satu grup yang isinya adalah orang aktif yang lebih dari 7.000 orang waktu video ini direkam. Jadi memang di masa depan mungkin akan jauh lebih besar lagi. Cuman bukan itu yang jadi fokus kita. Yang jadi fokus kita adalah justru memberikan sesuatu yang jauh-jauh lebih besar, lebih luar biasa dari apa yang selama ini kita bangun buat teman-teman semua. Yaitu apa? Nusantara teredukasi. Kita pengen manfaatnya NFC ini bukan hanya sampai Indonesia saja. Karena kalau teman-teman tahu dulu itu di sejarah itu ada Nusantara, itu benar-benar memang hampir sepertiga dunia itu dikuasain oleh satu buah kerajaan gitu ya, dari Singasari, Majapahit dan seterusnya. Itu udah sejarah kita lah yang telah berlalu, tapi sempat menguasai seluas itu. Jadi bukan hanya se-Indonesia aja, tapi Nusantara. Nusantara itu seperempat lebih dunia gitu. Nah, saya pengen manfaatnya seluas itu. Saya pengen apa yang kita lakukan ini menyentuh sekian besar jumlah manusia di dunia. Oke, jadi karena goalsnya seperti itu, maka hari ini saya rasa masih sangat-sangat kecil NFC, masih sangat-sangat prematur, sangat-sangat butuh dibantu oleh teman-teman semua sebagai perpanjangan tangan untuk bisa memviralkan apapun yang kita lakukan. Ya tadi, hashtag Nusantara Teredukasi. Jadi kalau teman-teman suka video-video kita di NFC, teman-teman mendapatkan manfaat di NFC Public Launch, teman-teman mendapatkan manfaat di mentoring kita, di NFC VIP ya, teman-teman juga mendapatkan manfaat apapun, sekecil apapun yang teman-teman dapatkan dari Nusantara Efek Community, teman-teman perlu tahu bahwa itu berdasar dari niat baik yang sederhana di awal. Tapi hari ini sudah jadi tim yang luar biasa besar dan sangat kompleks, dan kita butuh perpanjangan tangan teman-teman, keringanan tangan teman-teman semua untuk bisa menyebarkan pesan baik ini, menyebarkan niat baik ini dengan cara ya tadi teman-teman boleh share ya. Di bawah video ini kan ada tuh tombol share. Nah itu ya, share boleh ke Facebook, ke Twitter, ke YouTube, ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram gitu ya, itu boleh. Atau teman-teman boleh copy linknya terus kirim ke private chat yang teman-teman punya gitu, ke DM di temannya teman-teman, atau bisa juga kirim ke misalnya grup-grup WhatsApp. Misalnya teman-teman kan banyak tuh grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp organisasi, grup WhatsApp trader, sesama trader itu juga banyak. Dan banyak banget yang belum tersentuh sama NFC. Jadi grup lain di luar sana banyak, mungkin komunitas di luar sana juga banyak, tapi yang yang sangat transparan, yang sangat mengedukasi, yang sangat memberi arti gitu ya, yang sangat pengen teman-teman sukses mungkin tidak semua, saya pastikan gitu. Itu NFC adalah salah satunya yang terbaik. Oke, udah mulai agak ngos-ngosan nih, berarti jalannya kecepatan. Ini adalah walking test, jadi kalau misalnya jalan sore itu teman-teman perlu agak cepet, nggak seperti jalan kaki biasa, tapi juga tidak terlalu cepat sampai susah ngomong, itu juga nggak boleh. Jadi aerobik, jadi heart rate-nya naik, tapi ya nggak perlu sampai lari, kurang lebih begitulah ya. Jadi jalan cepat. Oke, apalagi yang saya mau ceritain ya? Ya sampai akhirnya hari inilah, sampai kita terima request sangat banyak untuk private, kita belum mau terima karena banyak banget, dan kita nggak mau jadi tanggung jawab sama besoknya ini bagus apa enggak, ini jelek apa enggak, segala macam areanya, sampai teman-teman nanti bingung gitu ya. Jadi ya sudahlah, kalau gitu kita mulai aja nih, kita mulai bangun workshop di mana areanya itu yang dicari sangat-sangat spesifik, supaya pada akhirnya nanti teman-teman akan bisa menemukan area dengan sangat mudah dan tidak bingung lagi apakah ini kualitasnya bagus atau jelek. Yang ada hanya yes or no ya, kurang lebih begitu. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah teman-teman
bisa mendapatkan apapun yang teman-teman inginkan dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan menyenangkan di dalam Nusantara Efek Community yang lebih spesifiknya lagi di bidang forex. Tapi dengan cara yang sehat. Saya pengen seperti itu. Ya, teman-teman nggak perlu belajar dengan cepat, nggak perlu buru-buru, nggak perlu pengen hasilnya dengan dalam waktu singkat. Kenapa? Karena tetap seperti semua bidang yang pernah teman-teman dalamin sebelumnya, butuh waktu untuk mendapatkan sebuah skill. Ya, dari knowledge yang kita transfer jadi skill buat teman-teman semua itu butuh waktu. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Saya lanjut lagi jalan sorenya supaya lebih sehat ya. Seharusnya teman-teman juga lakukan ini setiap hari. Kalau teman-teman punya waktu luang, ya luangin lah, pasti kalau waktu mah habis terus 24 jam. Oke, itu dari saya teman-teman. Ini Mas Iwan udah datang nih. Ini editor kita. Baru aja nyampe ya. Ini rumahnya yang dijadikan kantor kita di NFC ya. Jadi itu aja lah yang saya bisa ceritain buat teman-teman semua. Silahkan komentar kalau teman-teman suka video ini dan teman-teman mau bertanya seputar NFC tentang apa yang pengen kita lakukan lagi di masa depan. Mungkin banyak banget proyek yang belum terwujud. Ide saya masih banyak banget untuk bisa mengedukasi sama-sama ya di Nusantara Efek Community ini. Tapi ya tadi sekali lagi sekian banyak yang pengen saya sampaikan belum tentu teman-teman butuh. Makanya mana yang menjadi prioritas sebaiknya saya dengar suara dari teman-teman semua. Silahkan isi di kolom komentar apa yang teman-teman mau sehingga kita bisa mengedukasi lebih baik lagi dengan cara yang lebih baik juga. Oke. Itu aja dari saya teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.